Ada yang punya pertanyaan? Ya, ada yang punya pertanyaan apa enggak? Mas Puji punya pertanyaan, Mas Puji? Saya tanya, Oh boleh. nanti saya kalau pulang saya yang kita kontrakkan kesehari-harian itu yang mana? Patrap samadhi mijil sowan 1 kali kalau hendak tidur. Patrap samadhi mijil toto lenggah 1 kali tiap bangun dari tidur paginya. Patrap samadhi mijil sampurno jika sewaktu-waktu mengalami takut, ragu, bimbang. Dan patrap samadhi manunggal jati itu yang diulang-ulang lebih sering lebih bagus. Artinya semua kepake kan. Coba jenengan mulai membuka buku dari batas kertas yang dilipat. Di situ ada lengkap penjelasannya. Yang lain ada yang bertanya? Ada yang punya pertanyaan enggak? Enggak ada yang punya pertanyaan. Sekarang saya mau berbalik, saya yang bertanya. Kalau panjenengan tidak mau bertanya, tidak punya pertanyaan, saya mau bertanya dan saya punya pertanyaan. Pertanyaan pertama saya, panjenengan sudah ngerti dan sudah paham belum asal usul dan bahannya raganya panjenengan? Ayo. Saya ulang, pertanyaan pertama saya, panjenengan sudah mengerti dan sudah memahami belum asal usul raganya panjenengan dan bahannya raganya panjenengan? Belum kan? Ada yang belum paham? Ya. Semua belum paham? Semua belum ngerti? Baik, kalau panjenengan belum mengerti dan belum paham asal usul dan bahannya raganya panjenengan, malam ini akan saya ulang untuk yang 1000 kalinya. Ya, malam ini akan saya ulang untuk yang ke-1000 kalinya. Berawal dari kakek moyang kita, mulai dari kakek Adam kita dan nenek Hawa kita, hingga sampai kepada kita.
Asal-usul raganya kakek moyang kita, Adam, itu dari tanah pilihan. Tanah pilihan yang kemudian disabda kun, maka jadilah tubuh atau wujudnya Adam. Lah kalau tubuhnya nenek moyang kita Hawa itu dari tulang rusuknya kakek moyang kita Adam, yang kemudian juga disabda kun menjadi tubuhnya nenek moyang kita Hawa. Lah kalau asal usul dan bahannya wujud kita atau raga kita ini bermula dari Maha Suci. Setelah selesai penciptaan tentang Adam dan Hawa, kemudian Maha Suci menitipkan cinta kasih sayang kepada kakek moyang kita Adam. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar, kemudian Maha Suci menitipkan cinta kasih sayang kepada nenek moyang kita Hawa. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar lagi, kemudian Maha Suci menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa. Kemudian dimanunggalkan. Lalu disabda menjadi seonggok janin yang melalui proses yang sangat panjang lalu terbentuk menjadi wujud kita atau raga kita. Itu adalah asal usul dan bahannya wujud kita atau tubuh kita atau raga kita. Sekarang saya mau nanya lagi, sudah ngerti apa belum? Sudah ngerti apa belum? Sudah paham apa belum? Ya. Jangan diem saja loh, nggih. Jangan diam saja, saya nanya. Diulang lagi. Diulang lagi. Baik. Dan ini saya ulang lagi untuk yang ke-1001 kalinya. Ya. Yang ke-1001 kalinya. Kalau tidak percaya, lihat video saya menjelaskan ini berapa kali. Dan ini akan saya ulang untuk yang ke-1001 kalinya. Berawal dari penciptaan kakek moyang kita, yaitu Adam, dan nenek moyang kita, yaitu Hawa. Wujud kakek moyang kita Adam atau raganya atau tubuhnya itu berasal dari tanah pilihan atau berbahan dari tanah pilihan yang kemudian disabdakun menjadi tubuh raganya Adam. Nah, kalau raganya nenek moyang kita Hawa itu dari tulang rusuknya Adam yang disabdakun kemudian menjadi raganya Hawa atau wujudnya Hawa atau tubuhnya Hawa.
Nah, kalau asal-usul dan bahan raganya kita itu bermula dari Maha Suci. Setelah selesai penciptaan Adam Hawa, lalu Maha Suci menitipkan cinta kasih sayang kepada Adam. Dalam jangka waktu yang teramat sangat lama, kemudian Maha Suci menitipkan cinta kasih sayang kepada Hawa. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar juga, kemudian Maha Suci menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa. Lalu dimanunggalkan. Kemudian menjadi wujud seonggok daging yang melalui proses terbentuklah wujud kita. Sudah paham? Sudah ngerti? Apakah panjenengan sudah mengerti dan memahami asal-usul jiwa panjenengan dan bahannya jiwa panjenengan? Belum kan, G? Kalau belum, malam ini akan saya ulang lagi untuk yang ke-1000 kalinya. Dan tolong diperhatikan. Jiwa kita terdiri dari 5 unsur atau 5 ruh. 4 ruh dari Anasir dan 1 ruh dari Maha Suci. Setelah penciptaan wujud selesai, bermula dari kakek moyang kita Adam. Setelah penciptaan wujud Adam selesai, kemudian tubuh Adam atau wujud Adam atau raganya Adam dibekali 4 elemen atau 4 unsur yang merupakan ilmu kesaktian Maha Suci Tuhan. 4 elemen atau 4 unsur atau 4 anasir ini diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Tersebut yang lebih mudah diingat sebagai mutmainah, alwamah, amarah, dan supiyah. Kemudian dibekalkan kepada tubuh Adam atau dibekalkan kepada raga Adam. Setelah raga Adam dibekali 4 elemen atau 4 unsur atau 4 anasir yang merupakan esensi kesaktian Maha Suci, lalu Maha Suci mengambil bagian dari dirinya sendiri, yaitu ruhnya sendiri, dan ditiupkan kepada tubuh Adam, bukan dimasukkan, juga bukan diberikan, tapi ditiupkan. Lalu Maha Suci meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam atau jasad Adam atau raganya Adam. Itu adalah asal-usul dan bahannya jiwanya Adam. Begitu juga dengan asal-usul dan bahannya jiwanya nenek moyang kita, Siti Hawa. Setelah proses penciptaan wujudnya selesai, Siti Hawa pun dibekali sama, yaitu 5 ruh di dalam tubuh nenek moyang kita, Siti Hawa. Begitu juga dengan jiwa kita. Setelah pembentukan janin selesai, lalu Maha Suci
memberikan bekal 4 elemen atau 4 anasir kepada tubuh kita. Setelah dibekali 4 elemen atau 4 anasir yang merupakan esensi kesaktian ilmu Mahasuci, kemudian Mahasuci mengambil bagian ruhnya. Mengambil sebagian ruhnya, lalu diutus untuk menghidupkan janin atau tubuh kita. Dan itulah asal-usul serta bahannya jiwa kita. Apakah panjenengan sudah mengerti dan paham? Kalau sudah mengerti dan paham, saya mau bertanya. Di mana letak perbedaan jiwa raga kita dengan jiwa raganya kakek moyang kita, Adam Hawa? Coba. Kalau Adam tercipta langsung dari tanah, kalau keturunannya tercipta dari sari, dari sari-sari 4 unsur anasir tadi. Yang lain coba. Kalau kita diciptakan dari rasa kasih sayang Tuhan. Yang lain, apakah jawabannya sama? Kalau jawabannya sama, berarti panjenengan tidak jeli menyimaknya. Ada perbedaan antara penciptaan Adam dan Hawa serta anak cucunya, yaitu kita. Kalau Adam Hawa itu diciptakan melalui perantara, tapi kita tidak. Kita diciptakan langsung oleh Mahasuci. Hanya kelahiran kita yang melalui perantara, yaitu rahim sang ibu. Jadi asal-usul kita, asal-usul jiwa kita, bahan asal-usul jiwa kita, bahannya jiwa kita, asal-usul tubuh kita, bahannya tubuh kita, itu langsung dari Mahasuci. Tidak melalui perantara seperti Adam dan Hawa. Jiwa kita sama. Jiwa kita itu sama dengan jiwanya Adam dan Hawa. Hanya bahannya yang berbeda. Kalau 4 unsur atau 4 elemen yang diambil, yang diberikan kepada Adam itu diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Mahasuci itu ngambil sarinya, kemudian dicipta menjadi 4 ruh, baru dibekalkan kepada Adam. Begitu juga dengan ruh utama, yaitu hidup. Hidup yang dibekalkan, yang diberikan kepada Adam itu melalui tiupan. Tapi hidup yang diberikan kepada kita itu melalui pengambilan langsung. Jadi ada perbedaan di situ. Sehingga kalau harus disimpulkan, Adam Hawa itu tercipta atau dicipta melalui perantara. Kalau dalam bahasa Jawanya melalui pelantaran. Nah, kalau kita tidak, tapi langsung. Hanya kelahiran kita ke dunia ini yang melalui perantara, yaitu lewat
rahim sang ibu. Ngerti dan paham nggih? Pertanyaan saya yang ketiga, apakah panjenengan sudah mengerti dan sudah memahami bahwa di dalam diri panjenengan ada 3 titik singgasana maha suci? Nah, Sudah. sudah kan ya? Ya. Pertanyaan saya yang keempat, apa dan bagaimana menurut panjenengan wahyu pancagaib itu? Ayo. Ini informasinya udah terlalu banyak ini. Wahyu pancagaib itu yang langsung diberikan oleh Tuhan tanpa melalui perantara. Bener. Tapi bukan itu yang saya maksud. Bukan tentang pemberian. Coba, menurut panjenengan, setelah mengetahui banyak informasi dari saya tanpa tedeng aling-aling terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, nah sekarang panjenengan sudah mengerti dan memahami apa belum? Apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib? Ayo. Wahyu untuk mengenali jati diri. Panjenengan tiap tidur, tidurnya di bawah tulisan itu loh. Ya kan? Tiap tidur, panjenengan itu tidur di bawah tulisan itu. Belum lagi motivasi langsung dari saya. Selain motivasi langsung dari saya, jenengan kalau tidur itu tidurnya di bawah tulisan itu. Nggak percaya? Coba tengok sana. Nyalakan lampunya. Apa karena makanya lampunya dinyalain kalau tidur? Lampunya nyalakan biar bisa tahu di dinding itu ada apa saja. Ayo. Mutmainah, Al-Amat, Amarah, Supiah. Ayo, yang lain mana? Tunjukkan gigimu. Disikati dan disifati. Ayo. Pancagaib adalah alat. Ayo. Ini loh bentuk-bentuk nyata kesulitan panjenengan itu di sini loh. Ayo. Bentuk-bentuk nyata kesulitan panjenengan itu di sini. Bukan tentang apa-apa, tapi tentang diri panjenengan sendiri. Tentang diri panjenengan sendiri. Nah, padahal panjenengan setiap tidur itu tidurnya di bawah tulisan itu. Ya,
Padahal sederhana. Wahyu panca gaib adalah jiwa kita. 5 ruh yang diberikan oleh Maha Suci tersebut. Apa saja jiwa kita itu yang tersebut wahyu panca gaib? Kalau disebut wahyu panca gaib, maka tersebut kunci, paweling, asmo, mijil, lan singkir. Itu kalau disebut sebagai wahyu panca gaib. Nah, kalau disebut sebagai 5 ruh pemberian Tuhan atau pemberian Maha Suci, maka disebut sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Itu tulisannya gede-gede itu. Saya pajang dinding. Besar-besar itu tulisannya. Orang katarak aja nggak pakai kacamata bisa baca itu. Aja. Ini loh bentuk-bentuk kesulitan panjenengan itu di sini loh. Jadi bukan tentang patrapnya panjenengan, bukan tentang semadinya panjenengan, bukan tentang menebar cinta kasih sayang ya apa yang panjenengan praktekkan, bukan tentang itu. Tapi tentang penyadaran panjenengan terhadap diri panjenengan sendiri terkait apa yang sedang dikaji dan dipraktekkan. Pertanyaan saya yang kelima, setelah mendengarkan banyak informasi dari saya tanpa tedeng aling-aling, dan ini pertanyaan saya yang kelima, apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku? Dan ini juga hampir tiap tidur jenengan tidurnya di bawah tulisan itu aja. Kalau jika perlu silakan masuk dulu, nyalakan lampunya, cari tulisannya. Nah, ya kan? Ketahuan sekarang letak bentuk kesulitan-kesulitan yang panjenengan alami malam ini. Saya tahu ternyata tentang penyadaran diri panjenengan sendiri. Jadi jenengan nyaris tidak menyadari bahwa apa yang sedang panjenengan kaji, apa yang panjenengan praktekkan itu adalah diri panjenengan sendiri. Ya kan? Ilmu pengertian, ilmu pemahaman itu sangat penting. Karena untuk bisa mengetahui kita butuh ilmu pengertian, kita butuh ilmu pemahaman. Kalau tidak punya ilmu pengertian dan ilmu pemahaman, bagaimana mungkin bisa tahu? Bagaimana mungkin bisa mengetahui? Nah, untuk mendapatkannya itu dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena apa? Karena menggunakan media rekam. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengertian dan ilmu pemahaman, panjenengan itu harus menggunakan otak, hati, kelamin untuk merekam. Itu pun tidak bisa sekali rekam jadi, itu tidak bisa. Ada kalanya sekali rekam masih kurang jelas, 2 kali rekam nanti rekamannya nyendat-nyendat. Ini bisa diekspresikan ketika kita merekam sesuatu menggunakan Android atau menggunakan kaset CD, bisa seperti itu. Jadi 99% sekali rekam langsung 100% jadi itu belum tentu, dibutuhkan berulang-ulang kali rekaman. Dan ketika merekamnya,
itu dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengorbanan dan pengabdian. Di usia panjenengan yang saat ini belum tentu panjenengan punya waktu. Seandainya punya waktu, belum tentu panjenengan mampu. Jadi apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, itu sesungguhnya bisa dikatakan sebuah harta karun. Tanpa harus berjuang, berkorban, dan mengabdi, panjenengan bisa menemukan harta karun itu, bisa mendapatkan harta karun itu. Walaupun sesungguhnya tetap masih ada perjuangan dan pengorbanan, yaitu berbentuk kuota yang dibeli dengan uang. Dan saya rasa itu sangat ringan. Artinya siapapun mampu, walaupun modal hutang. Makanya ketika menyimak video saya atau menyimak langsung wedaran dari saya, perhatikan, itu harta karun buat panjenengan. Itu harta karun. Kalau panjenengan sudah berhasil mencapai puncaknya, semua terbayar. Jadi jangan merasa rugi ketika menyimak video saya di rumah melalui YouTube. Jangan merasa rugi. Sungguh itu harta karun. Dulu saya untuk mendapatkan harta karun itu, 45 tahun usia saya itu saya habiskan hanya untuk menggali harta karun itu. Dan harta karun itu saat ini saya sebar. Malam ini kesulitan-kesulitan panjenengan sudah terbongkar dengan sangat nyata, yaitu tentang penyadaran diri panjenengan sendiri. Sehingganya panjenengan tidak tahu kalau apa yang sedang panjenengan kaji, apa yang panjenengan praktekkan itu adalah diri panjenengan sendiri. Nah, selama panjenengan masih lupa diri, ya panjenengan tidak akan pernah bisa menyadari kemanunggalan panjenengan. Selama panjenengan masih sering lupa diri, maka selama itu panjenengan tidak akan pernah bisa menyadari kemanunggalan panjenengan sendiri. Dan selama panjenengan tidak bisa menyadari kemanunggalan panjenengan sendiri, maka selama itu panjenengan akan berproses walaupun panjenengan sudah sampai.
Artinya praktek kesadaran panjenengan masih terlalu cetek. Praktek kesadaran panjenengan masih terlalu cetek. Terlebih lagi saya sering melihat panjenengan membuka buku merah tipis, itu saya sering. Karena itu ada karena buku di dalam buku itu adalah tulisan saya tahu bahwa di setiap tahapannya, misal contoh di tulisan yang menjelaskan tentang patrap kunci dan bacaan kunci. Nah, pada masanya di situ saya menulis, ingat bahwa patrap kunci adalah, membaca kunci adalah, kalau tidak percaya buka saja bukunya. Ketika Paweling ingat, patrap Paweling adalah, bacaan Paweling adalah, ada itu di bukunya. Itu. Iman. Ketika menyebut asma, ketika mijil, juga saya beri keterangan di situ. Awas, ingat. Udah di situ. Artinya terlalu banyak yang sudah saya berikan itu, terlalu banyak. Melalui buku iya, melalui video iya, melalui pembicaraan langsung iya. Dan panjenengan tidak menyadari itu. Saya ulang, di situ loh letak kesulitan panjenengan masing-masing. Bukan tentang patrapnya, bukan. Bukan tentang samadinya, bukan. Bukan tentang penyebaran kesadarannya, bukan. Tapi tentang diri panjenengan sendiri. Jadi mulai malam ini untuk panjenengan yang sedang bersama saya secara langsung di sini, perbaiki, ya. Perbaiki cara panjenengan mengkaji, perbaiki lagi cara panjenengan praktek. Karena apa yang sedang panjenengan kaji, apa yang sedang panjenengan praktekkan, itu tak lain dan tak bukan adalah diri panjenengan sendiri. Dan hampir di setiap waktu saya membahasnya di sini bersama panjenengan. Jadi kemungkinan untuk lupa itu harusnya nggak ada. Kemungkinan untuk lupa itu seharusnya nggak ada. Karena di saat saya tidak berbicara, saya perhatikan panjenengan juga sering membuka buku. Dan di buku pun ada itu. Semisal panjenengan tidak sedang buka buku, saya sedang tidak berbicara, ketika panjenengan beristirahat, panjenengan beristirahat di bawah penjelasan tentang itu. Di bawahnya penjelasan tentang itu. Harusnya tidak ada alasan untuk lupa, itu tidak ada alasan.
Lah dikarenakan panjenengan tidak tahu kalau apa yang sedang panjenengan kaji dan panjenengan praktekkan itu adalah diri panjenengan sendiri, sehingganya panjenengan tidak ketemu. Kliknya itu nggak ketemu. Klimaknya itu nggak ketemu. Kalau disebut asik, asiknya itu nggak ketemu. Lawang panjenengan tidak menyadari kalau apa yang sedang dikaji dan dipraktekkan oleh panjenengan itu adalah diri panjenengan sendiri. Nah, karena nggak ketemu, akhirnya panjenengan mencernanya sulit. Sulit banget ya. Angel temen ya. Nah. Nah, dari ini saya jadi tahu. Dari ini saya jadi tahu bahwa ketika panjenengan patrap kunci dan membaca bacaan kunci, panjenengan tidak tahu kunci itu apa dan bagaimana. Ketika panjenengan patrap paweling dan membaca bacaan paweling, panjenengan tidak tahu apa dan bagaimana itu paweling. Nah, karena tidak tahu, akhirnya ada tekanan di situ. Karena tidak tahu, ada tekanan di situ. Ada keterpaksaan di situ. Ada visi dan misi yang panjenengan tidak menyadari di situ. Dan semuanya itu akan mempersulit panjenengan. Kemarin malam saya sudah membahasnya. Jangan pernah lupa tentang itu. Jangan pernah lupa. Lupa tentang itu berarti lupa diri. Lupa tentang itu berarti lupa diri. Bagaimana mungkin kita bisa mengkaji diri kalau kita dalam keadaan lupa diri? Bagaimana mungkin kita bisa mengkaji diri, apalagi mempraktekkan? Lawang kita dalam keadaan lupa diri. Bukti lupanya, lawang nggak ingat. Nggak ingat apa itu kunci, bagaimana itu kunci, apa itu paweling, bagaimana itu paweling, apa itu asmo, bagaimana itu asmo, apa itu mijil, bagaimana itu mijil, apa itu singkir, bagaimana itu singkir. Panjenengan lupa, panjenengan tidak ingat, padahal itu adalah diri panjenengan sendiri. Nah, selama panjenengan masih seperti itu, jangan pernah instruksi sama saya. Ya, jangan pernah instruksi kepada saya. Katanya Pak Web ini harta karun. Katanya Pak Web ini adalah pabrik super canggih dan modern. Tapi kok saya masih mengalami ini, saya masih mengalami ini. Jangan instruksi, lawang panjenengan masih seperti itu. Jangan instruksi. Jangan instruksi, jangan protes sama saya. Loh, Pak Web sampai saat ini saya kok belum bisa mengeluarkan uang dari tangan. Jangan instruksi. Kalau panjenengan masih seperti itu, jangan instruksi.
kok saya utang saya kok masih belum lunas, jangan instruksi kalau panjenengan masih seperti itu. Jangan instruksi. Yang di rumahnya masing-masing juga sama, saya tahu. Makanya saya munculkan ini. Sama. 75% sama. Nggak menyadari apa yang sedang dikaji dan dipraktekkan itu adalah dirinya sendiri. Nah, kalau seperti itu, apa untungnya mencapai suci? Nah, kalau masih seperti itu, apa untungnya mencapai suci? Maka suci adalah asal-usul dari semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya. Nggak ada untungnya sama sekali kan? Masih tetap mumet. Jangan instruksi sama saya. Percayalah, tidak ada wejangan yang gampang dicerna selain wejangan-wejangan dari saya. Harusnya siapapun yang belajar bersama saya sukses. Karena tidak ada satupun yang tidak jelas. Sudah jelas diulang-ulang-ulang. Bahkan apa yang saya sampaikan malam ini adalah yang ke-1000 kalinya. Nah, coba. Tak sulitnya di mana? Yang ke-1000 kalinya. Bahkan ada yang ke-1001 kalinya tadi. Ayo nyejal. Mau berdalih sulit dari sisi mana? Hanya ada 25% saja yang sukses. Sedangkan yang 75%-nya itu masih tolak ini. Oh, bos maksudnya Pak Web iki tolak. Piye to Pak Web iki? Aku kok isi urung iso ngene, aku isi urung nah itu. Apapun tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau dalam keadaan lupa diri. Apapun tidak akan pernah bisa kita lakukan dalam keadaan lupa diri. Sekalipun bisa, malah merusak iya. Namanya lupa diri. Ya. Yang ada juga merusak. Lupa wujud, lupa jiwa. Lupa tiga singgasana. Lupa wahyu panca gaib, lupa wahyu panca laku, berarti lupa diri. Yang namanya orang lupa diri, ya wis ngawur. Ora iso dipaido. Goblok, ndak bisa lah, namanya orang lupa diri kok. Contoh teman, ndak bisa wong lupa diri. Ini loh kesulitan panjenengan.
baik yang ada bersama saya di sini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Letak kesulitan-kesulitan panjenengan itu ada di sini loh, di yang barusan saja saya ungkap. Sama, apalagi yang di rumahnya masing-masing, tak jamin itu kan megang buku sendiri-sendiri. Nah, megang buku sendiri-sendiri. Nah, di buku itu lengkap. Tambah lagi ada videonya, walaupun tidak bersama saya kan bisa nyimak videonya. Jadi di laku dasar yaitu kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3 itu berulang-ulang kali. Ingat, sampai-sampai gitu saya nulis itu. Ingat, kunci adalah, hakikatnya kunci adalah, itu ada di situ. Nah, sing banget ini sampean megang buku iya, dapat langsung dari mulut saya iya, tidurnya di bawah tulisan itu lagi. Kok iya? Tidurnya di bawah tulisan itu lagi. Kok iya? Aja. Piye? Enggak tolak-tolak langsung kaprat nih. Setiap sore juga dijelasin. Nah, kan, saya ingin panjenengan memperbaiki itu, memperbaiki kesadaran, bukan memperbaiki patrap, bukan memperbaiki samadhi, bukan, tapi memperbaiki cara berkesadaran. Yeah. Dan kesadaran yang kita butuhkan adalah kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Itu kesadaran yang kita butuhkan. Jadi perbaiki itu. Dan kemarin malam saya itu teriak-teriak, jangan sampai lupa, jangan sampai lupa, tidak boleh tidak ingat, tidak boleh lupa. Selama lupa, selama tidak ingat, maka selama itulah kita tidak akan pernah mencapai klimaknya. Boleh minta contoh yang sangat simpel. Apa kui? Kesadaran saat mau patrap, setelah patrap, endingnya nanti kita patrap nih sadar bahwa sedang mengkaji diri. Yang paling simpel, deleng-eleng. Deleng. Kunci ki mutmainah, bacaan kunci ki berarti mutmainah, alwama, amarah, supia sedang bercengkrama. Deleng-eleng wae. Itu paling simpel itu. Ya, ya. Deleng-eleng. Satu misal saya mau meraih tutup ini, jangan langsung diraih. Tubuhku berasal dari cinta kasih sayang, berbahan cinta kasih sayang, dicipta dengan cinta kasih sayang. Nah, jadi nanti secara otomatis nyentuhnya ini penuh cinta kasih sayang, karena sadar diri, sadar nek kalau raganya ini kan seluruhnya dari cinta kasih sayang, sehingga nyentuh ini pun dengan cinta kasih sayang. Itu tersimpel wis. Tersimpel itu sudah paling simpel. Saat mau patrap kan sudah memposisikan diri. Nah, iya. Nah, kalau kita ndak lupa, kalau kita ndak ingat, tak jamin siapapun dia, kalau tidak pernah lupa, selalu ingat, tak jamin bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Tak jamin. Kalau belum itu berarti masih sering lupa. Makanya di sini banyak ketika saya ngamatin tulisan 4 sifat satria sejati itu.
sendiri merasa tidak pernah melakukannya itu. Iya. Lupa diri, Iya. tidak tahu diri. Ya, dengan adanya mengamalkan itu ya sedikit-sedikit mulai terbuka Iya. kesadaran itu. Jadi harusnya ketika hendak patrap, begitu jenengan duduk ini panjenengan sudah bisa membawa diri, sudah bisa menyesuaikan diri, sudah bisa menempatkan diri. Jadi jangan tidak asal bergerak, tidak asal muni, tidak asal membaca. Dari 4 unsur itu, itulah mutmainah, itulah alwamah, itulah amarah, itulah sufiyah. Iya. Nah, kalau kita sering lupa, sering tidak ingat melakukan apapun, terutama ketika kita sedang patrap, kita butuh adaptasi, Mas. Ya. Karena apa? Karena tubuh kita itu tidak peka. Yang peka kan jiwa kita. Wujud kita, tubuh kita itu kan tidak peka. Jadi hendak melakukan apapun itu dibutuhkan adaptasi terlebih dulu. Tidak bisa langsung connect seperti jiwa kita, itu tidak bisa. Tubuh kita ini butuh adaptasi dulu tentang apapun. Nah, kalau kita sering lupa di situ, sering tidak ingat di situ, ketika kita mau melakukan patrap, tidak bisa kita langsung bergerak, itu tidak bisa. Kita harus beradaptasi dulu. Kita harus beradaptasi dulu. Kalau tidak beradaptasi dulu, sulit, ampang. Tapi kalau kita tidak pernah lupa di situ, selalu ingat, tidak dibutuhkan adaptasi. Begitu duduk sudah siap. Duduk itu sudah siap. Duduk itu sudah sesuai. Ya, karena itu lupa totalitas. Lah iya. Duduk, wah kunci nggak ngerti kartu. Ya wis, butuh ya iki kebutuhan saya ya paling itu apa namanya, itu kesadaran maksimal jenengan kan di situ. Patrap adalah kebutuhan saya, wis maksimal. Tapi sampai ndak nyadar yang jenengan patrapkan itu apa, siapa, jenengan ndak nyadar. Nah, sehingganya panjenengan membutuhkan adaptasi di situ. Jenenge adaptasi kan enak ora enak onone. Enak ora enak itu akan kita alami, akan kita hadapi ketika kita beradaptasi. Tapi kalau kita selalu ingat, ndak pernah lupa, ndak butuh adaptasi. Apalagi ini tentang patrap samadhi. Bukan tentang patrap samadhi aja kita ndak perlu adaptasi, tidak butuh adaptasi. Nggih. Bergerak apapun, jangan lupa asal usul dan bahan ragamu. Bergerak apapun, jangan lupa asal usul dan bahan jiwamu. Ketika laku, jangan lupa. Ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, jangan lupa ada 3 titik singgasana di dalam diri kita. Ketika patrap samadhi, jangan lupa bahwa wahyu pancagaib adalah 5 ruh isi ragamu. Pancalaku adalah sifatnya 5 ruh isinya ragamu. Jangan pernah lupa itu. Kalau panjenengan tidak lupa itu, tidak pernah lupa itu, selalu ingat tentang itu, bergerak dan bergerik model apapun panjenengan tidak butuh adaptasi. Artinya tidak mengalami proses di situ. Bisa kun tanpa fayakun.
Dan tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Laku maksimalnya putra kekudangane Rama adalah menjadi seorang guru. Laku maksimalnya seorang putra kekudangane Rama adalah menjadi sang guru atau menjadi seorang guru. Guru yang bisa membimbing dirinya sendiri dan guru yang bisa membimbing orang lain. Artinya, ketika ada seseorang bertanya kepada panjenengan, panjenengan tidak ngarang karena sudah ada di dalam diri. Dan pertanyaan apapun pasti panjenengan bisa jawab. Loh, panjenengan tidak ngarang. Kalau ngarang kan butuh adaptasi, butuh mikir kan, mikir hadis sopo ayat Allah ngono kuwi. Butuh pencurian. Ya, fotokopi. Nah, gitu. Nanti saya bikin tulisan lagi tak taruh di ruangan perempuan ya. Biar perempuan juga tidurnya di bawah tulisan itu. Nanti kalau saya tanya sampai lupa maning, oh ya saya punya alasan kan? Ini saya nggak punya alasan untuk perempuan, soalnya di ruangan perempuan kan nggak ada tulisan itu. Sebenarnya penjelasan panjenengan itu sangat lugas, tapi sayangnya terlalu panjang memproses sebuah kepahaman, karena yang inti, yang simpel ini terlupakan. Ya, semua karena bahannya satu diolah jadinya jenengan terbawa yang diolah ini bukan kayak gini, memahamkan tentang kejadian Adam kan panjang. Nah, kira Adam ini setelah panjang jadi manusia, terus ke ranahnya melebar. Jadi yang maksud saya itu gini, yang simpel untuk para pelaku kayak ini tadi bahas untuk patrap kunci itu ini loh, langsung bisa praktek gitu, enggak langsung spontan kunci tanpa nggak ngerti karpe gitu. Setiap dengan benar dijelaskan sifatnya kunci pasrah menerima keputusan Tuhan atau kunci manembahin kaulo Gusti. Ini jelas. Setiap sore kan diperjelas seperti itu, karena jenengan terbawa sebuah intimidasi penjelasan diolah oleh Bapak, akhirnya terbawa penjelasan yang saat ini dan besok dicerna terus, jadi nggak satu konsisten, metodenya berubah terus. Ini terbawa tuh. Iya nggak? Dengan Adam sekarang ada punya, kemarin kan nggak ada punya. Nah, jadi nanti memikirkan lagi di situ, mengembangkan lagi. Klik malam ini. Klik. Sebagai penutup, saya akan mengulang lagi. Tapi langsung ke poin. Ya, langsung ke poin. Jangan pernah lupa, asal-usul dan bahan raga kita adalah cinta kasih sayang. Jangan pernah lupa, asal-usul bahan jiwa kita adalah 4 ilmu maha suci dan ruhnya maha suci. 1 ruhnya maha suci. Jangan pernah lupa, di dalam diri kita ada 3 titik singgasana maha suci. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa bahwa wahyu pancagaib adalah jiwa kita. Sedangkan wahyu pancalaku adalah sifatnya jiwa kita.
Kalau panjenengan sudah selalu ingat tentang itu, maka panjenengan akan bisa selalu membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri dalam sikon apapun, dimanapun. Nggih? Iya. Simpel sekali ini. Mungkin ada, karena ini saya rekam dan akan saya upload di YouTube, pasti ada penyimak baru, dan video yang pertama kali disimak adalah video ini. Maka jika ingin tahu maksudnya apa, simak video-video lainnya. Simak video-video lainnya, dan apapun yang menjadi pertanyaan, tak jamin pasti terjawab. Pokoknya wilayah ranah Pak Web, apa namanya, lupa lagi dah ini. Nah, dia takut kembali ke tafsir lagi. Konco, kali ini dah. Aduh. Jadi maksudnya supaya kita itu lebih detail memahami ajaran atau sebuah murni, Pak. Biar kita tidak campur-campur. Nek campur-campur, ini telinga saya ini siapa namanya marah ini ngisep nanti. Tang kepala cenut. Mari kita clearkan malam ini. Tentang ketika kita rasa pasrah. Kan pasrah nih, bukan pasrah. Tahunya kan pasrah dulu aja pasrah gitu. Nah itulah belum Ada yang mancing kayak gini. Apa tadi? pasrah kepada Tuhan. Dan itu menerima keputusan Tuhan. Ada rasanya gitu. Nah, yang saya belum kliknya di sana. Kalau misalnya kan puji pasrah, pasrah diri, apa? Nah, itu belum kliknya. Contohnya itu. Keputusannya. Tambah itu. Saya kasih contoh. Semisal panjenengan punya uang 10.000, ya. Kemudian uang itu panjenengan serahkan sama istri, panjenengan pasrahkan sama istri. Lalu panjenengan katakan, terserah kamu membuat apa itu uang 10.000. Lalu uang 10.000 itu oleh istri panjenengan dibuat beli lipstik. Coba sikap panjenengan bagaimana? Nerima, Pak. Itu jenengan tadi sudah nerima, apapun mau dibuat apapun uang 10.000 itu terserah kamu lah. Itu kan sudah nerima katanya, namanya kan ya. Saya ulang, panjenengan punya uang 10.000, lalu uang 10.000 ini panjenengan kasihkan sama istri, panjenengan serahkan sama istri, panjenengan pasrahkan sama istri.
sembari berkata, terserahlah mau kau buat apa uang 10.000 itu. Nah, ketika uang 10.000 itu tadi oleh istri panjenengan digunakan untuk beli lipstik, padahal panjenengan tahu kalau panjenengan kalau di dapur tidak ada cabai katakannya. Nah, dengan kejadian itu apa yang akan panjenengan lakukan? Menerima apa marah? Ya nggak marah. Orang kita udah dikasihkan menunjukkan apa kan nggak marah. Nah, terus pertanyaan panjenengan tadi apa? Tuhan belum Rasanya pasrah itu. Menerima. Hmm. Balik lagi. Nah, jadi penggambaran tadi itu adalah jawaban untuk pertanyaan panjenengan kan? Masuk nggak itu tadi? Masuk. Kalau ingin lebih klik lagi, itu bisa dipraktekkan. Kalau panjenengan saat ini punya uang, berikan uang itu secara total kepada seseorang. Nah, dengan bahasa seperti tadi. Nah, ketika panjenengan melihat uang itu, mengetahui uang itu digunakan itu rasanya panjenengan gimana gitu loh. Senang. Ya kalau begitu ya berarti jawabannya rasanya Pak ya gitu, senang itu tadi. Memang sederhana. Itu sederhana. Itu sulit. Ya, tapi coba ketika pasrah, kalau memang klik, nggak ada yang susah loh pasrah. Iya. Bener nggak? Tapi kok kita susah semua. Ada yang proses mencari. Nah, makanya kan perlu penjelasan. Iya. Klik udah jadi ada kunci. Pasrah. Karena senang Pak ya. Dia tuh menerima keputusan Tuhan. Kan juga senang Pak. Apapun yang didatangkan diterima. Kan senang. Kemudian bagi sedikit nyamuk menerima kuasa Tuhan. Jadi apapun yang diberikan kan senang. Jadi intinya kan senang. Tiga-tiganya itu kan senang. Nah, rasa senangnya itu yang sebenarnya kita cari di sini kan itu Pak. Iya. Nah, itu penggambarannya seperti tadi. Makanya ketika ada di video Pak Web tadi bukan di video, waktu saya sampai gini loh. Jadi Pak Web nggak bilang bahwa rasa semua itu adalah senang. Itu kalau kita menggambar itu bahkan semangat itu bahkan sedikitnya. Makanya kan kita itu masih tahu cari klimaksnya ya. ada ketika kunci senang. Gimana ini bedanya ini Pak? Apa bedanya kunci? Apa bedanya paroling? Bilang gitu. Dibahasakan kita disuruh cari bedanya, padahal satu itu. Cari yang nanti kalau sudah klik kan, sudah senang, ini rasanya kunci. Kalau di sini sudah senang, ini rasanya. Ya masuk. Kalau disederhanakan seneng masuk. Ya masuk. Makanya saya bingung ketika kunci kan udah senang, kok ketemu rasanya kunci. Teman-teman nggak ada yang kayak gitu nggak? Ada. Nah itu namanya ekonomi. Padahal udah senang tapi padahal mau nyari senang lagi masih ya. dicari lagi. Iya. Tapi bukan itu. Nah itu. Bukan itu. Apa? Di samadhi. Jadi jawabannya itu ada di samadhi.
ada di diam, ada di tidak ada apa-apa, ada di tidak ada apa-apa, ada di diam ketika samadhi. Begitu Pak Walaupun begitu Pak Web. Menerima. Muncul apapun diterima. Itu kamu menerima. Sekarang yang ada di diem saat samadhi. Nah, kan apa itu? Itu puncaknya ada di situ. Puncaknya ada di situ. Menerima Pak. Oh, orang apa-apa. Ada di semedi itu tadi. Itu puncaknya. Nggak ada apa-apa. Bukan itu menerima itu ada apa-apa lah. Oh, malah ada apa-apa. Iya, ada apa-apa. Ketika kita pasrah, ada apa-apa di situ. Masih ada apa-apa. Pasti itu. Ketika kita menerima, pasti ada apa-apa. Mungkin terima gini, terima gitu. Kita mempersilahkan, pasti ada apa-apa. Apalagi sampai merasakan kan, berarti jelas ada apa-apa kan. Nah, klimaknya ada di samadhi. Klimaknya itu ada di situ. Nah, kalau di samadhi ini tidak ada apa-apa. Senang nggak ada, susah nggak ada, bahagia nggak ada, menderita nggak ada. Inilah kebebasan, itulah kemerdekaan. Itulah Jelas itu Pak Web. berarti di saat merasakan itu bersabda terjadilah itu. Berarti di saat merasakan itu, misalnya bersabda atau mengucapkan sesuatu Terjadi. Jadi rasanya patrap kunci, rasanya baca kunci, rasanya patrap paweling, rasanya baca paweling, itu hanya untuk mengetahui saja bahwa kesadaran kita masih terbawa. Kesadaran kita masih ada, kesadaran kita masih terbawa. Kesadaran kita masih maksimal. Nah, ketika sampai di puncaknya, dikarenakan kesadaran itu masih tetap ada, maka bisa klimaks. Maksud indikasi apa indikator ya namanya? Indikasi. Mengetahui kalau masih tetap ada gitu. Sebagai tanda atau untuk mengetahui kalau masih ada. Masuk, kalau dikatakan senang masuk. Nah, dengan adanya senang itu tadi, berarti kesadaran kita ada di situ. Berpindah ke patrap selanjutnya. Masih senang, berarti masih ada kan? Masih terbawa kan artinya kesadaran itu. Sampai ke puncaknya, bisa klimaks. Jadi jangan dipermasalahkan karena itu bukan masalah. Karena itu hanya indikasi saja. Indikasi untuk mengetahui bahwa kesadaran kita itu masih utuh, masih ada dan terbawa. Jadi ingatan-ingatan kita tentang patrap kunci itu apa, bacaan kunci itu apa, dan bagaimana, tentang patrap paweling, bacaan paweling itu apa, dan bagaimana, itu hanya merupakan indikasi saja untuk mengetahui bahwa kesadaran kita itu tetap ada dan terbawa. Karena yang saya lihat teman-teman yang sudah sampai puncaknya, mereka senang aja, dia pergi senang aja gitu ya. Iya. Maksudnya saya itu untuk kan harus ada bukti Pak, nyata nih nyoto. Gitu. Kalau belum kita buktikan udah tidak masih nih deh. Juga mana tahu merasakan. Ini juga merasakan puncaknya. Nah, maksudnya kan dari awal Pak. Karena tadi ini kan masih agak kebingungan rasa-rasa itu. Pasti masih ngambang Mas. Kalau belum menjelaskan sendiri masih ngambang. Ya, masih menebak-nebak. Maksudnya kan jadi kalau sudah tahu gitu kan Ya, 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 saya ya. sini dari Bali gitu. Udah sampai pulang, kalau belum kan Iya, ya masih bulat situ, masih bulat. Jadi kalau misalnya saya sudah pernah ke sini,
Kemudian saya pulang ke Bali. Saya pengen ke sini, saya tahu rasanya di sini. Ya, Gitu Pak ya. ya, Jadi nyaman. ya. Ya disebut nyaman bisa masuk. Disebut senang bisa masuk, disebut bahagia bisa masuk. Disebut tenang juga bisa masuk, disebut plong juga bisa masuk. Dan semuanya itu adalah indikasi untuk mengetahui bahwa kesadaran kita itu tetap ada, utuh, dan terbawa. Bukan klimaknya. Nah, klimaknya adalah di samadhi. Ada lagi? Mungkin saya sakit Pak Dep. Oh, nggih. Menari nopo? Benten mengenai kakang kalah hadiah-hadiah niku termasuk mungkin Pak Dep. Nggih patang anasir niku wau. Sami mawon. Nggih. 4 anasir niku. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi. Nah, ini bahasa NKRI, nggih, bukan bahasa spiritual ini ya. Ini bahasa geologi atau apa? Biologi ya, bahasa biologi, bahasa sekolahan ya. Nah, bahasa sekolahan 4 anasir itu adalah sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi. Itu bahasa dasar, bahasa sekolahan katakanlah. Nah, ini disebut juga kalau di dalam bahasa spiritual, mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Itu bahasa spiritual. Nah, kalau di dalam bahasa keyakinan agama disebut sebagai Jibril, Mikail, Ijrail, Israfil. Beda lagi dalam bahasa adat disebut sebagai kakang kawah, adi hari-hari, getih, sedulur, tunggal, ketok, puser. Itu bahasa adat, bahasa tradisi. Dan wakeh sebutannya banyak banget. Sama itu aja. Sama itu aja. Terus intinipun menika anu empat anasir. Nggih, 4 anasir. Nggih, ora iso apa-apa. Metu yo niku metu. Metu, marga ora kuat. Ya sama seperti telo. Telo ning Tulungagung poong. Ning Cirebon campu. Asik sampe. Daerah wetan mana enak telo. Nah. Nindang ketelang. Ayo akeh to pedal sitok kuwi. Nggih. Oh, tak kira niku panen nek mutmainah supaya barang iku basa Arab mboten. Sing basa Jawane nggih kakang kalah hadiah ngoten. Nggih. Makanya kalau yang bisa menguasai itu katanya sakti. Padahal kalau bisa menguasai itu justru bodoh, bukan sakti, bodoh. Lah mutmainah bisanya cuma pasrah, ya? Aluama bisanya cuma nerimo. Ya enggak ada. Sektinya kok ngendi? Kalau dulu ada orang yang menguasai dulu bisa untuk A, B, C, D, Z. Iya. Apa itu karena dimasuki oleh jin? Nah itu apa? Korenya sendiri. Kayak gitu loh. Padahal enggak seperti itu. Namun ada benarnya. Jika mereka berlima mematrapkan sifat aslinya mereka berlima, Maha Suci Tuhan yang akan menjadi gitu. Bisa
Ini kebisaannya kan nggak tanggung, gitu. Nggak setengah-setengah, karena ini ukuran Tuhan gitu loh, bukan ukuran makhluk lagi kan. Menyatu. Iya, itu ukuran Tuhan. Jadi kalau melakukan apapun ya lebih dari maksimal karena Tuhan kan. Kalau sakti ya lebih dari sekedar sakti, karena apa? Karena Tuhan yang melakukan gitu. Nah, selama 4 anasir ini tadi belum bersifat asli, ya ada batasan. Nah, dengan batasan-batasan itu ya jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Jalankan aja perannya sebaik mungkin. Ya, tapi katanya ada yang bisa dulu untuk nyantet dan sebagainya. Ya, iya bisa. Bisa. Nah, karena bukan sifat aslinya. Nah, kalau sifat aslinya masa iya iso nyantet. Karena bukan sifat aslinya. Kalau lemah yang gampang sifat aslinya. Tapi untuk membahas ayo, mau bahas apa lagi? Tak layani nganti isuk ya, ayo. Tadi udah anu belum? Sudah klik ya. Nah, yang saya mau, loh kenapa klimaknya kok justru ada di diam? Yang saya mau itu jenengan bertanya lagi seperti itu, jadi saya bisa jawab. ya, Nah, ya kan malah justru kenapa justru puncaknya, klimaknya kok ada di samadhi gitu. Yang tidak sedang melakukan patrap dan tidak sedang membaca apa-apa, kan malah justru di situ puncaknya. Gitu. Saya sebut puncak. Nah, kalau pancalaku ini sudah dipraktekkan, berarti kan kita bodoh tuh. Enggak. Pak sudah pasrah sama Romo kan. Sudah pasrah sama Romo. Apapun keputusan Romo kita terima. Apapun ini kan kalau dibahas kan luas ya. Ya. Apapun keputusan Romo diterima. Romo mau menunjukkan kuasanya, saya dijadikan ndak enak, saya dijadikan enak, saya dijadikan pusing, saya dijadikan bingung atau tidak, itu kita persilahkan loh. Ya. Kita sudah mempersilahkan kuasa Romo. Nah, kalau kita sudah pasrah sama Romo, menerima Romo, mempersilahkan Romo, bisa apa coba? Mau melakukan apa coba? Ini belum 5 loh ya, baru 3. Pancalaku ada 5. Pasrah kepada Romo, menerima keputusan Romo, mempersilahkan kuasa Romo, merasakan kenyataan Romo, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Kita tidak usah membahas yang kedua ini terlalu tinggi. Kita bahas saja yang ketiga ini, yang bisa disebut sebagai mayoritas pada umumnya, ya, mayoritas pada umumnya. Pasrah kepada Romo, menerima keputusan Romo, dan mempersilahkan kuasa Romo. Nah, kalau sudah melakukan 3 hal ini, kita mau berbuat apa coba? Seperti yang saya gambarkan tadi. Ketika uang 10.000 itu buat beli lipstick, sekalipun panjenengan tahu di dapur itu tidak ada cabai, panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa loh. Ya, panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau sudah seperti itu baru satu penggambaran saja. Bagaimana kalau uang 10.000 itu sama istri panjenengan dirobek? Buat apa 10.000? Buat listrik aja nggak cukup. Apa yang panjenengan lakukan? Nggak bisa apa.
Dia berarti Nah, kalau nggak bisa apa-apa, berarti bodoh, Mas. Bodoh. Ya. Kalau nggak bisa apa-apa berarti bodoh. ibu-ibu seneng ya. Ya, bodoh. Nah, karena bodoh, nah akhirnya Tuhan masuk. Keempat, merasakan kenyataan Romo. Romo udah masuk nih. Karena kita bodoh, Romo masuk nih. Ini loh klimaknya, ini loh puncaknya. Bodoh berarti kan diam di situ kan. Puncaknya ada di diam ketika bersamadi. Kenapa dikatakan puncak? Bodoh di situ. Karena sudah 3 hal ini kan dari akhirnya bodoh. Nah, karena bodoh nggak bisa apa-apa. Karena nggak bisa apa-apa, diem toh. Karena mau diam, Tuhan bersinggah sana. Romo bertahta di situ. Pancalaku keempat, merasakan kenyataan Tuhan. Pasti bisa merasakan lah, wong Romo sudah bersinggah sana di situ. Romo sudah bersinggah sana di situ. Sudah bertahta di situ. Itu puncaknya. Nah, karena bisa merasakan kenyataan Romo yang sedang bersinggah sana, yang sedang bertahta, kita bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nyata bisa. Lah, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini kalau dibahas luas, termasuk buat uang dari tangan, itu juga bentuk-bentuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Munculin api dari jari bisa. Itu juga merupakan bentuk-bentuknya. Tapi harus merasakan dulu dengan nyata-nyata keberadaan Romo yang sedang bersinggah sana ini tadi. Tapi Romo tidak mau bersinggah sana kalau kita tidak diam. Kalau kita tidak bodoh. Selama kita tidak mau bodoh, maka Romo yang akan bodoh. Gitu. Enggak. Enggak. Jangan enak mau sekolah. Mulane ngebleng gitu. Enak orang nggak sekolah. Tambah bingung. Enggak. Belum klik. Cari apa kan nanti didiam, kenapa didiam ditanya kan saya mau cari ya. Nah, ya. Ini Mas, saya kasih penggambaran lagi. Ketika kita sedang melakukan patrap samadhi, ini saya gambarkan. Kita sedang melakukan sebuah perjalanan menggunakan mobil pribadi. Ya. Di saat kita sedang melakukan patrap samadhi, ini saya gambarkan bahwa kita sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi. Mobil pribadi karena dalam sebuah perjalanan ada supir dan ada saya. Orang kaya nih. Ya. Orang kaya mau bepergian dengan kendaraan pribadi. Jadi tinggal terserah kita. Ada 2 orang, supir dan saya. Sebagai orang kaya, apa yang akan saya lakukan? Sebagai orang kaya, tentunya saya akan menyuruh supir itu untuk membawa kendaraan saya. Dan saya akan tidur nyaman di, ya kan gitu. Ini orang kaya ini. Nah, sekarang benang merahnya, lah supirnya ini Romo.
Ini benang merahnya di sini. Supirnya ini adalah Romo. Kita sudah memerintah Romo untuk menjadi supir. Tapi di sepanjang jalan, Romo, di sana ada pertigaan loh ya, Mo. Nanti belok kanan, Mo. Belok kanan. Nah, nanti belok kanan sekitar 300 meter, di sana ada pom bensin, Mo. Ngisi bensin dulu di pom bensin. Setelah itu baru kita berangkat, Mo. Sudah kan? Dituruti nih sama Romo. Sampai di pom bensin, jalan. Wah, Romo, nanti di sana ada jeglongan. Hati-hati, pelan-pelan, Romo, pelan-pelan. Ini mobil bagus, mobil mahal, mewah ini. Di sana. Oh, nanti di sana ada tikungan, Mo. Tikungan nanti ada gang. Lah, belok di gang itu. Lah, kita itu patrap sama adiknya itu seperti itu gitu loh. Patrap sama adik kita itu seperti itu selama ini. Menjadi Romo. Ya. Iya. Kalau supir pribadi saya itu panjenengan, oke lah. Karena saya tahu panjenengan belum tahu alamat yang hendak saya tuju. Ya. Wajar, orang kaya. Mobil pribadi mewah lagi. Supirnya kurang hati-hati, ngomel. Ya kan gitu. Iya. Alamat yang hendak saya tuju, panjenengan belum tahu karena belum pernah datang ke sana. Iya. Saya ngomel-ngomel nggak bisa tidur. Wajar, orang kaya, mobil pribadi mewah lagi. Ini Romo, Mas. Ini yang jadi supir Romo. Apa yang tidak tahu bagi Romo? Ini loh, klimaknya semedi itu di situ. Semedi, semelehe, memedi. Hilangnya sebuah ketakutan dan keraguan. Jangan ragukan Romo. Kemanapun tujuan kita, Romo tahu. Jadi tidak usah dideken nanti belok kiri. Romo juga tahu kalau mobil kita itu bensinnya hampir habis. Tahu, jadi tidak usah diperintah Romo nanti ngisi bensin. Ya, itu contoh yang di luar. Iya, udah segitu. Ini Tapi yang saya sampaikan sekarang contoh praktek dalam bersemadi. Minta Pak Beb memberikan sebuah argumen contoh yang simpel banget. Ini dibutuhkan teman-teman semua, termasuk saya. Jadi tatkala Pak Beb duduk begini, terus muncul ada sebuah apalah bayangan atau pemikiran yang aneh-aneh. Untuk Pak Beb sendiri kondisinya bagaimana? kalau saya Patra Family tidak mengalami semua itu. Dulu-dulunya Mas. Oh, dulu-dulunya. Sekarang udah jadi punya. Dulu-dulunya. Dikarenakan saya tahu bahwa Romo yang sedang menjadi supir pribadi saya tidak ragu. Bukan itu, maksudnya gini. Saat duduk muncul pikiran. Cara mengatasinya. Ya saya biarin. Bahasa lain daripada saya tidak ragu, saya biarkan. Biarin aja. Saya biarkan. Mungkin pertanyaan menyikapinya. Nah, cara menyikapinya gitu. Iya, saya biarkan. Jadi gambaran belum terhati sendiri ya. Jadi apapun yang terjadi tidak ada satupun yang tidak saya biarkan. Semuanya saya biarkan. Biarkan enggak Romo itu tadi. Oke, klik Pak. Oh, cukup. Saya biarkan. Tapi prakteknya dengan keluar udah terang terus. Wes kita kan wes. Berarti itu masih ada pertanyaan lanjutan loh itu harusnya. Ya, apa itu? Ini kan pengalaman saya. Enggak, tunggu dulu. Ini biar selesai dulu pertanyaan yang tadi. Itu harusnya masih ada pertanyaan selanjutnya. Ya, kepotong lupa. Kenapa kok dibiarkan wong itu nyata-nyata dialami? Iya. Nah, ya kan? Kenapa itu dibiarkan? Kok itu padahalnya itu nyata-nyata dialami. Nyata-nyata mengganggu kan? Iya.
Bagaimana tidak saya biarkan? Saya tahu asal-usul dan bahannya raga saya. Saya tahu asal-usul dan bahannya jiwa saya. Saya tahu di dalam diri saya ada 3 singgasana maha suci. Dan saya tahu apa, bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Yang artinya ketika saya duduk, berarti saya ada di ranah suci. Saya ada di dimensi suci. Suci tidak bisa dicampuri oleh apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun. Itu prinsip ketika saya duduk dulu-dulu. Sempurna. Matur nuwun. Ya, Pak. Ini memakili dong, memakili. Ini Pak tanya loh. Soalnya ini ranahnya samadhi. Ya, itu. Jadi kuncinya tatkala kita samadhi, kita harus menyadari dasar diri kita dulu. Iya. Dan di dalam diri kita harus kita pahami dulu. Iya. Sehingga kita bisa netral menerima, Hmm. tidak melawan, tidak menolak, tidak mengarang-arang, tidak menghayal-hayal. Iya. Bahkan ada nyamuk pun, nah itu ya jangan dipukul. Dipukul, tetap dipukul. Dipukul. Iya, tapi pukulan cinta kasih sayang sehingga itu menyempurnakan si nyamuk. Siap. Tidak membunuh. Tidak membunuh. Tapi tidak mengganggu samadhi, Pak. Tidak membatalkan Tidak samadhi. Enggak ada yang batal, Pak. Gampang wudhu lah. Gampang wudhu lagi. Junub terus wudhu. Dalam kediaman itu ketika sedikit nyamuk pukul dengan rasa cinta kasih sayang penuh kesadaran. Iya. Ini selama ini Tahan. udah nggak diam lagi gini. Itu yang jadi belum paham ya. Iya. Kenapa kok dipukul dengan cinta kasih sayang yang intinya disempurnakan? Karena kita sedang berada di ranah suci. Kita sedang berada di dimensi suci. Apa sih yang tidak tertarik kepada suci? Dan siapapun, apapun yang tertarik kepada suci berarti ingin sekali sempurna. Maka sempurnakanlah. Jadi sambil mukul nyamuk tadi sempurna. Mukul-mukul nyamuk. Kayak ini. Dikebuli nganggo kebul sempurna. Ya perlulah kita tanyakan kan. Iya. Jadi jangan ngambang jauh-jauh kita ke sini. Diam aja. Jadi walaupun pertanyaan kita salah atau enggaknya kan Urusan nanti itu, urusan nanti. Cara menyempurnakan gimana, Pak Web? Ya aku meneh. Ini, Pak. Kumpul, Pak. Mijil sempurna. Yang kalau sampean patrap mijil sowan dibatal nih sik mijil sowane. Wudu. Terus patrap samadhi mijil sampurna kanggo nyampurnakne. Ayo, piye? Ada lagi? Lanjut sekarang situ, Mas. tergantian nanti. Dulu kan nggak bisa dialog. Hmm. Ya, maksudnya apa yang saya tanya kalau ada gini gimana? Dibiarkan. Nah, itu saya biarkan. Untuk pasar-pasarnya. Kemudian ketika posisi duduk saya salah, dia bergerak sendiri. Apakah itu masuk merasakan Tuhan sudah masuk? Itu namanya patrap. Jadi patrap itu seperti itu. Memang patrap itu seperti itu. Jadi kalau ada posisi patrap yang tidak sesuai, nanti patrap itu akan menyesuaikan sendiri. Memang seperti itu memang. Berarti seperti membenahi sikonnya secara. Iya, ya kan bisa membawa diri, menyesuaikan diri tadi kan. Sebenarnya itu kan proses otomatis dan sistem otomatis ini tadi bisa aktif kalau kitanya itu enggak lupa gitu loh.
Nggak lupa jiwa raga kita ini asal usul dan bahannya dari apa, ini nggak lupa di situ. Dan metik ini aktif, gitu. Aktif. Bahkan tidak dihitung sekalipun bacaan kunci kita pas 7 kali. Karena yang membacakan bukan kita. Mereka berlima itu sendiri. Nah terus kita yang dimaksud Pak Web, nah, kan harusnya kan nanyanya gitu. Kita yang dimaksudnya yang mana ini Pak Web? Nah, kita yang dimaksud itu adalah raga kita dan seluruh ruhnya. Itu kita, makanya bahasanya kita. Kita itu enggak satu orang ya, enggak satu. Ada lagi? Ayo apa nih? Intinya sing intinya dulu yang intinya menyadari gitu. Besok-besok kalau ada yang berat ditanya yang penting saripati untuk orang berpatrap sama hati itu biar enggak linglung dalam konteks lambung, nggak tahu arah, nggak tahu bagaimana. Karena malam ini terima kasih tercerahkan sehingga untuk semua kadang ditundur, termasuk saya pribadi dan semua di luar sini bisa menambah sebuah kesadaran lah. Karena saya yakin selama ini para pelaku patra ini sepertinya ya sekali duduk baca kunci ya intinya kayak gitu Pak ya. Patrap itu ibadah, patrap itu kewajiban, patrap itu kebutuhan. Wes tahu sampai di situ, tapi gak ngerti sih di patrap nih apa. Memang iya sih ibadah, iya kebutuhan, kewajiban, iya memang benar. Tapi kan kebutuhan, kewajiban, ibadah yang harus kita saksikan, gitu. Yang harus kita saksikan. Nah, untuk bisa menyaksikan, kita harus bisa menyadari dari awal hingga akhirnya. Apa artinya, apa maksudnya, bagaimana maksudnya, kemana arahnya, ini kita harus ngerti dan paham. Kalau bahasa saya, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita belum mengerti dan belum kita pahami dan tidak tahu kemana arahnya, itu tidak mungkin. Nah, kalau kita sampai seperti itu berarti kita bukan manusia, kita hewan. Sangger gerak. Nah, kita manusia ya, manusia hidup lagi. Ayo ada lagi. Bro, Kintamani. Sebelah kiri ini belum pernah tanya. Silahkan bertanya. Dari pertanyaan itu bisa lebih masukan bagi kader-kader yang Pak Web, ini bisakah kita tertuntun sendiri hanya dengan menyadari bahwa kita berasal dari bla 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 itu tadi Pak Web? Oh iya, bisa. Karena tugas kita hanya untuk itu kan. Tugas kita itu cuma untuk itu, hanya untuk itu. Selebihnya dia sendiri yang melakukan. Selebihnya dia sendiri yang melakukan. Kemarin malam kan saya gambarkan kita ini wayang gitu. Kita ini wayang. Yang hanya bisa bergerak jika dalang itu yang menggerakkan. Nah, dengan sadar saya ini wayang, udah selesai. Nanti yang menggerakkan kan dalang.
Nah, ketika kita bisa menyadari bahwa kita ini wayang, kan diem. Karena nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan oleh dalang, berarti kan diam. Dan ketika diam, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kenapa? Nggak boleh ragu, nggak boleh takut. Kalau digambarkan kendaraan sedang perjalanan jauh, Romo yang sedang jadi supir. Nah, kalau diibaratkan pagelaran wayang, dalang yang sedang menggerakkan. Nah, kita harus mengikis keraguan ini. Ketakutan ini harus kita kikis setipis mungkin. Tidak boleh hilang sama sekali. Tidak boleh hilang sama sekali. Jadi cukup kita kikis hingga menjadi sangat tipis. Nah, kalau diibaratkan titik hingga menjadi satu titik saja. Nah, satu titik ini yang kita butuhkan nantinya. Agar kita bisa bijaksana. Semisal contoh, dengan keraguan yang satu titik ini, kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, kita ragu untuk melakukannya. Takut untuk melakukannya. Kalau saya lakukan, eman-eman laku saya sebegitu panjangnya yang dulu-dulu. Nah, kalau dihilang sama sekali, bisa dihilangkan sama sekali, bisa. Tapi tidak bijaksana pada akhirnya. Iya. Pokoknya semua itu kita butuhkan sesungguhnya. Semua itu kita butuhkan. Tidak ada yang tidak kita butuhkan. Dan semuanya itu berguna. Tidak ada yang tidak berguna itu. Tapi kebutuhan dan kegunaannya itu harus sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dengan tempatnya masing-masing. Kalau tidak, ya tidak bisa bijaksana. Makanya banyak orang mumpuni bisa jatuh karena tidak memiliki kebijaksanaan. Nah, kalau sudah jatuh, orang awam jatuh sih bukan masalah. Ini orang mumpuni jatuh, susah bangkitnya, Mas. Ya, untuk bisa, bangkitnya itu, masuk jurang. Bangkitnya susah. Beda dengan jatuhnya orang awam. Makanya kalimat itu wicaksono. Ya. Wicaksana. Kita memiliki panguwasa tanpa adanya wicaksono, yang gladrah. Kita memiliki wicaksono, tidak punya panguwasa, apa iso apa? Ngomong aku sekolah nek mari ngaji. Pak itu dulu. Gitu. Wah, sempurna. Matur Ada lagi? intinya tadi tidak lupa. Intinya itu ya tadi, inti itu paling utama. Kan apa? Kesulitan panjenengan kan ada di situ. Kesulitan panjenengan itu ada di situ. Tidak sadar dan menyadari. Kalau orang sadar apa? Bingung. Soal proses natural saja, natural saja. Tidak ada satupun manusia yang ketika berkegiatan pikirannya kemana-mana bisa tertawa, itu tidak ada. Ya pasti ada ganjalan-ganjalan, ada ketidaknyamanan. Tapi biarkan itu terjadi natural saja, tidak usah diapa-apain. Toh pada akhirnya kan diam. Toh pada akhirnya diam.
Ketika semuanya manunggal, itu diam pada akhirnya. Nah, sebelum manunggal kan ya, kalau sebelum manunggal diam, bagaimana bisa manunggalnya? Jadi tidak perlu dipaksa, natural saja, natural. Ada lagi? Nah, sampai pagi nggak apa-apa. Yang penting memori panjenengan mampu menampungnya. Nah, bagaimana? Cukup. Dan saya mohon apa yang menjadi inti tadi tidak lupa jenengan nggih. Apa yang menjadi inti tadi tidak lupa. Agar kesulitan-kesulitan panjenengan tanggal di situ, nggih. Kadangan kita malam ini cukup sampai di sini, nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Top. Jangan lorone deh. Lorone. Yang saya cari kemarin itu yang simple kayak gini. Kalau ini ya, Aku tak tahu.